على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانق. الحمد لله الذي قد هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga hari ini kita bisa melaksanakan rangkaian demi rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nikmat dan anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya sebagai hamba kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata para ulama, afdhalus syukri bil ibadah, sebesar-besar ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menambah lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah puas dengan ibadah yang sudah kita lakukan, senantiasa harus dahaga dan terus perlu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta tidak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah teladan panutan kita semua, Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad abdal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihad, yang mana beliau telah menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, telah menasihati umat, membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, lailuha kanahariha, kata Rasulullah. Rasulullah tinggalkan kita dalam keadaan malamnya laksana siang. Saking sudah jelasnya seluruh agama syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah catat di dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini ayat yang terakhir turun menurut para mufassirin. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagi kalian. Maka apa yang menjadi agama, apa yang menjadi syariat Islam ketika ayat ini turun, maka itu menjadi syariat Islam sampai sekarang. Adapun yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah diamalkan oleh Nabi sampai ayat itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah menjadi agama sampai sekarang. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan dunia tentunya kita makhluk sosial yang ingin disenangi, dicintai oleh tetangga kita, oleh karib kerabat kita, teman-teman kita, sahabat kita. Sudah menjadi hal yang wajar bahwasanya kita ingin dicintai oleh tetangga kita, oleh orang-orang yang ada sekitar kita. Tapi jangan sampai keinginan dan harapan tersebut hanya sebatas ingin dicintai oleh manusia,
harus yang paling utama adalah dicintai oleh Rabbun Nas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rabb kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengejar, mengharapkan dicintai manusia, namun ternyata dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sahl bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, qala, dari sahabat jalil yang bernama Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi. Lihat bagaimana semangatnya para sahabat, ingin tahu ilmu, ingin menambah ilmu, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini patutnya yang kita contoh, ingin kita ilmu, kita datang ke majelis ilmu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Arab kata ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Bagaimana semangatnya para sahabat? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk bertanya tentang agama pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai utusan Allah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang mana kalau amalan aku amalkan tersebut, atau amalan tersebut aku amalkan, aku lakukan, aku kerjakan, Allah Subhanahu wa taala mencintaiku dan juga manusia mencintaiku. Pertanyaan yang sangat baik dan bagus yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana seorang sahabat tadi datang pada Rasulullah menanyakan sebuah amalan, bukan minta harta, bukan minta jabatan, tapi minta ilmu, minta amal ibadah. Yang amal ibadah tersebut kalau dilaksanakan mendatangkan ridho Allah, cinta Allah, dan juga cinta manusia. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Faqala, beliau menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah atau yuhibbakallah, wazhad fi ma 'indan nasi yuhibbakan nas. Berzuhudlah kau, zuhudlah Anda dalam urusan dunia, dalam perkara dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Wazhad fi ma 'indan nasi yuhibbakan nas, dan zuhudlah engkau atas apa yang dimiliki manusia. Ada atau apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia mencintai. Lihat bagaimana jawaban Rasulullah. Perkara amalan yang akan mendatangkan cinta Allah dan cinta manusia, yaitu zuhud dalam urusan dunia, dan juga zuhud atas apa yang ada di sisi manusia. Mungkin timbul pertanyaan, apa sih makna zuhud? Yang salah dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin, zuhud adalah tampil compang-camping, meninggalkan seluruh dunia yang dia sudah miliki. Ya, misalkan sudah punya mobil atau punya kendaraan motor, ya ingin bepergian ke tempat kerjanya atau ke tempat ibadahnya, jalan kaki meskipun jaraknya jauh, misalkan jalan kaki. Atau ingin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, pakaiannya yang lusuh, kumuh, tidak pernah disetrika dan sebagainya. Itu anggapan yang salah, makna yang salah terkait makna zuhud. Sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita, Pak, apa sih definisi zuhud? Apakah meninggalkan dunia yang sudah kita miliki, atau bagaimana?
laisa zuhdu bitahrimil halal wa idha'atil mal. Bukanlah zuhud itu mengharamkan atau menjauhi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tampil ibadah pada Allah dengan pakaian yang terbagus. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bawalah pakaian kalian yang terbagus ketika kalian beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Maha indah, mencintai keindahan. Bukan dengan meninggalkan kekayaan dunia yang kita miliki, bukan itu zuhud yang sesungguhnya. Atau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, laisa zuhda an tatruka dunya ma fi yadika wa innama zuhdu an tatruka dunya min qalbika. Atau kama qala, bukanlah zuhud adalah engkau meninggalkan dunia yang sudah ada di tanganmu, di genggamanmu. Sudah engkau dapat dunia tersebut, rumah yang alhamdulillah nyaman. Bukan berarti kita tinggalkan lalu kita tinggal di emperan-emperan, di bawah jembatan dan sebagainya, bukan itu. Wa innama zuhdu an tatruka dunya min qalbika. Akan tetapi hakikat zuhud yang sesungguhnya adalah menjauhkan atau meninggalkan dunia dari hatimu. Jangan sampai kekayaan yang sudah ada di dalam genggaman itu merasuk cinta, dicintai sama dicintai di dalam hati kita. Yang tidak pernah bersedekah misalkan, tidak pernah menggunakan kekayaan yang Allah berikan tersebut dalam beribadah, misalkan haji atau pergi umroh dan sebagainya, atau wakaf dan sebagainya. Ya. Jadi karena sangat sayang kepada hartanya, itu namanya apa? Orang yang bakhil. Ya. Jadi tadi kata Imam Ibnu Qayyim, bukanlah zuhud itu apa? Engkau meninggalkan dunia yang sudah ada di dalam tangan, tetapi zuhud adalah engkau meninggalkan dunia di dalam hatimu. Dari dalam hatimu, jangan sampai dunia tersebut sangat dicintai. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah, kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan, tidak terlalu bersedih dan berlarut-larut dalam kesedihan, karena semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dalam kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, berarti kita harus zuhud terhadap dunia. Yang mana makna zuhud terhadap dunia? Jangan sampai dunia yang sudah kita miliki masuk di dalam hati kita. Ya, akan tetapi ada di tangan kita. Semau kita, mau kita gunakan, mau kita sedekahkan, mau kita infakkan, terserah kita. Ya. Dan di antara penjelasan Imam Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala adalah ketika kita ditimpa musibah, ya seperti tadi, siapa di antara kita yang tidak pernah ditimpa musibah oleh Allah? Mungkin ada yang kehilangan orang-orang tercinta, ayah dan ibunya, istrinya, anak-anaknya. Dia tidak berlarut-larut dalam kesedihan karena yakin apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dia lebih besar, pahalanya lebih besar. Ya, itulah hakikat zuhud. Ketika dia bahagia, tidak yang lupa daratan, tapi senantiasa kembali lagi kepada Allah, digunakan kekayaannya tersebut di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sedih, dia tidak berlarut-larut dalam kesedihan karena yakin apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Yang kedua, dicintai manusia, dicintai makhluk bumi, dicintai di bumi oleh manusia yang lainnya, yaitu jangan kepo dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Lihat tetangganya yang beli mobil baru, tanya-tanya belinya di mana, harganya berapa, cash apa kredit, ya. Terus ditanya-tanya, ya. Saya yakin kita semua yang tidak senang, ya. Misalkan ada tetangganya yang demikian, atau ketika dapat arisan misalkan tiba-tiba traktir, ya. Ini adalah izhad fima indan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di sisi manusia. Yuhibbukan nas, niscaya manusia akan mencintai. Ya, lakukanlah apa yang kita senangi kepada orang lain,
ya, atau orang lain yang melakukannya demikian pada kita, kita senang. Maka demikian pula kita lakukan, perlakukan orang lain dengan apa yang kita senang orang lain melakukan kepada kita. Ya, itulah izhar fima indan nas yuhibbukan nas. Enggak kepo. Ya, enggak banyak ngurusin orang lain. Kalau mau minta sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Ikhlas Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dua poin tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menjadi bekal tambah wawasan kita terkait bagaimana caranya supaya kita meraih ridho Allah dan juga ridho manusia, yaitu zuhud dalam perkara dunia dan juga zuhud dari apa yang ada di sisi manusia. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanallahumma wa bihamdika